Selamat pagi kepada Bapak Ibu orang tua siswa, siswi kelas 4 SD Barisan Tigor. Saat ini saya akan menyebarkan sebagian pemahaman dari kurikulum Merdeka Belajar yang saya dapatkan dari pelatihan mandiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pada saat ini saya akan menerangkan topik pertama, yaitu topik Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menerangkan yang pentingnya saja yang berhubungan dengan keluarga di dalam pendidikan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, topik kita hari ini Merdeka Belajar. Yang akan saya paparkan di sini adalah mengenai yang pertama, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kedua, mengenai trisentra pendidikan. Pertama, kita ketahui dulu apa itu arti dari budi pekerti. Budi pekerti atau dalam kurung ini watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menimbulkan karsa atau perbuatan dalam kurung psikomotorik. Contohnya, anak diberikan wawasan tentang kejujuran. Lalu, anak akan merasa gelisah atau tidak tenang saat dia melihat ketidakjujuran. Sehingga, karena perasaannya sudah kuat untuk jujur, maka anak akan berperilaku jujur dalam kehidupannya. Kemudian, keluarga adalah tempat utama pembentukan karakter anak. Guru berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, tempat utama itu membentuk karakter adalah keluarga atau di rumah. Sedangkan guru hanya membantu murid menemukan kecerdasan budi pekertinya dengan tuntunan ya dan teladan juga yang kami berikan kepada murid. Caranya dalam menuntun kecerdasan budi pekerti itu, pertama, melatih murid berperilaku karakter yang baik. Misalnya murid itu susah untuk berkata jujur. Jadi, itulah yang harus dilatih, baik di rumah juga di sekolah. Ya. Kemudian, diasah terus perasaan dan perilaku untuk berbuat jujur tadi. Atau dites di rumah, atau dites di sekolah. Nah, kemudian, lalu setelah dia ada perasaan tidak enak jika berbohong atau jika tidak jujur, maka dia akan bertindak dengan tegas untuk berlaku jujur. Atau dia memiliki karsa yang kuat untuk berperilaku jujur. Itu contoh untuk melatih kecerdasan budi pekerti anak. Ya, ini adalah teori konvergensi yang dibuat atau diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di dalam teori konvergensi ada dua teori, ya. Dua teori ini digabung menjadi namanya teori konvergensi. Dua teori itu yaitu satu teori tabula rasa. Apa itu teori tabula rasa? Menyatakan bahwa kodrat anak itu ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif menyatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Jadi agak berseberangan ya, tetapi hal itu digabungkan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi apa kesimpulannya dari gabungan dua teori ini? Yaitu teori konvergensi, kita lihat. Ya, kesimpulannya teori konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar yang belum jelas arti dan maksudnya.
Maka tugas pendidikan, baik pendidikan di sekolah atau di rumah ya Bapak Ibu, adalah membantu manusia untuk menebalkan atau memperjelas apa arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Budi pekerti itu terdiri dari dua bagian. Ya, sebelum kita lebih jelas lagi pengertian mengenai teori konvergensi tadi ya, di dalam budi pekerti itu ada dua bagian. Pertama, bagian biologis. Itu ada rasa takut. Contohnya ya, contohnya rasa takut, rasa kecewa, iri, malu, ada rasa berani, ada rasa percaya diri. Itu adalah bagian biologis yang tidak bisa berubah. Akan selalu ada, mulai dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua nanti. Ini pasti akan selalu ada. Ya. Kemudian bagian yang kedua, intelligible-nya. Intelligible itu kecakapan dan keterampilan pikiran serta kemampuan penyerap pengetahuan yang ini bisa berubah. Dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Itulah intelligible. Ya, ini bisa berubah. Tapi yang ini tadi itu tidak bisa berubah, tapi hanya bisa disamarkan. Oke, kita lanjut. Ya, tulisan samar itu di dalamnya tadi sudah diterangkan ya, mana yang tidak dapat berubah bagian biologis itu, dan mana yang bisa berubah atau diperbaiki, yaitu intelligible ya. Ya, melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan berkembang sehingga murid akan mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis tadi yang akan semakin tersamar dan mampu menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Jadi tugas kita pendidikan di rumah maupun di sekolah itu kita ya menyamarkan tabiat asli tadi, watak biologis yang tidak baik tadi itu kita samarkan, kita bantu anak-anak kita menyamarkannya, dan kita menebalkan watak-watak baik murid yang akan menjadikan dia berbudi pekerti baik. Yang terakhir ya Bapak Ibu, mengenai trisentra pendidikan. Ada 3 ya trisentra, ada alam keluarga, ada alam perguruan atau sekolah, ada alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Keluarga adalah sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Rasa cinta, kasih sayang, dan perasaan lain dapat tumbuh hidup di keluarga yang berperan penting menumbuhkan pendidikan budi pekerti yang kuat. Sedangkan perguruan atau sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan pengetahuan yang lebih luas. Pergerakan pemuda masyarakat atau lingkungan adalah wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Wadah inilah menjadi penguat pendidikan anak, baik kecerdasan budi pekerti maupun sosial emosional. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat Bapak dan Ibu mengerti dan menjadi pedoman atau pelajaran bagi kita untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih.